Warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Budi Kurniawan, dosen jurusan ilmu pemerintahan Universitas Lampung, dalam materi yang bertemakan tentang kutukan sumber daya alam, atau dalam bahasa Inggrisnya kita sebut dengan istilah resource curse, kutukan curse ya. Sering kita bertanya misalnya, mengapa negara seperti Indonesia itu yang kaya akan minyak, kaya akan batu bara, kaya akan berbagai macam hasil tambang, misalnya timah ya, batu bara dan semacam-macam itu. Namun secara ekonomi kita negara yang masih tetap miskin ya. Bahkan di beberapa daerah itu ada daerah yang kaya akan batu bara, namun listriknya saja sering mati ya, listriknya mati ya. Atau kita ketemu di daerah di Lampung misalnya, contoh yang sering kita temui ya, mahasiswa di Universitas Lampung menemukan daerah yang punya industri besar seperti industri gula misalnya yang besar, namun penduduk di sekitarnya itu masih miskin. Padahal tanahnya tanah subur ya. Dulu di zaman saya masih mahasiswa, kita sering melakukan aksi atau demonstrasi itu menyanyikan lagu Darah Juang ya. Salah satu syairnya adalah, di negeri subur ini ya, banyak rakyat yang tak bisa makan. Di negeri subur ini berjuta rakyat tak bisa kerja ya, seperti itulah syairnya. Anak tuntut tak sekolah ya, anak tak sekolah, rakyat tak kerja, orang miskin. Nah, ada apa ini ya? Kalau kita bandingkan misalnya dengan negara seperti yang nggak kaya akan sumber daya alam, misalnya seperti Swiss misalnya. Swiss ini negara yang landlocked area. Kemarin kita sudah bahas tentang teori landlocked geografi ya. Namun tidak punya sumber daya alam yang berarti ya. Kalau ditanya apa sih kelebihan Swiss itu, mungkin kita akan bilang coklat Swiss ya. Padahal coklat itu tidak bisa hidup di negara yang beriklim dingin seperti di Swiss. Tapi ya, jadi mereka adalah negara yang termasuk negara yang makmur ya. Mengapa seperti itu ya? Singapura misalnya, tetangga kita ya. Singapura itu bisa dikatakan negara yang paling bagus GDP-nya, di GDP per kapitanya di Asia Tenggara, di ASEAN. Tapi kalau kita lihat secara sumber daya alam, itu negara tidak ada berarti sumber daya alamnya ya. Nggak ada minyak, nggak ada batu bara, nggak ada, dulu ada timah mungkin, sekarang nggak dipakai lagi ya. Mengapa seperti itu? Nah, ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul di benak kita ketika kita melihat fenomena negara yang tidak miskin sumber daya alam tapi kaya. Ada juga negara yang secara sumber daya alam luar biasa banyak ya, namun bisa juga menciptakan kesejahteraan. Kita ambil contoh Amerika Serikat ya. Amerika Serikat itu hampir semua sumber daya alam yang ada di dunia itu ada di situ ya. Atau kita bisa lihat China hari ini ya, dia juga punya sumber daya alam yang berlimpah sebenarnya ya. China misalnya, lalu Amerika Serikat. Tapi ada fenomena lain yang juga terjadi di kita, adalah apa yang dikenal dengan istilah teori the oil curse ya.
atau the reset course ya. Nah, teori ini mengatakan bahwa negara yang kaya akan sumber daya alam ya, itu cenderung membentuk pemerintahan yang pertama tidak demokratis ya. Pemerintahan yang tidak demokratis ya. Yang kedua, apa yang dikenal dengan istilah sumber daya alam itu tidak menciptakan sustainable economic growth ya, sustainable economic growth, atau yang disebut dengan istilah penyakit Belanda atau Dutch disease ya, Dutch diseases ya. Nah, inilah yang disebut dengan istilah teori kutukan sumber daya alam ya, di mana sumber daya alam yang sebenarnya menjadi anugerah seharusnya ya, itu berubah menjadi musibah ya. Bahkan di banyak daerah di Afrika dan di Asia, perebutan sumber daya alam itu malah menciptakan perang ya, konflik berdarah. Alih-alih menciptakan yang disebut dengan kemakmuran, malah dia memicu perang, memicu konflik berdarah. Yang ini terjadi di banyak negara, terutama negara-negara yang baru merdeka, di awal-awal merdeka, dan kemudian terjadi konflik politik dan akhirnya berimbas pada, mungkin dipicu oleh konflik perebutan sumber daya. Nah, ini yang terjadi di banyak daerah dan banyak negara, sehingga munculkan pertanyaan, apakah sebabnya ini ya. Oke, kita akan mulai dari teori yang dikemukakan oleh Michael Rose ya. Ini seorang guru besar di Universitas of California at Berkeley kalau nggak salah ya. Dia menulis judul bukunya The Oil Course ya. Dia meneliti tentang mengapa negara-negara di Arab yang ya, kita ambil Michael Rose ya. Dia meneliti tentang negara-negara di Timur Tengah atau Middle East ya. Middle East yang kaya akan minyak ya. Contohnya adalah kaya akan minyak ya, tetapi tidak demokratis. Nah, namun tidak demokratis. Mengapa? Ini pertanyaan riset dari Michael Rose ya. Mengapa negara yang umumnya kaya akan minyak itu tidak demokratis? Nah, pertanyaan ini adalah kita akan bandingkan dengan negara yang tidak punya sumber daya alam ya, yang minus sumber daya alam namun lebih demokratis ya. Negara yang minus sumber daya alam ya, namun lebih demokratis. Dia mengambil contoh negara-negara di Eropa ya. Nah, ini pertanyaan yang menarik ya. Kalau kita perhatikan, sebenarnya menurut Michael Rose ya, penyebab utama adalah kenapa negara-negara di Arab itu tidak demokratis adalah karena kurangnya apa yang disebut dengan awareness atau kesadaran dari warganya ya, untuk menuntut yang disebut istilah transparansi dan akuntabilitas ya. Akuntabel. Nah, mengapa seperti itu? Ya. Mengapa di negara yang kaya akan sumber daya alam
ya, awareness warganya itu rendah ketimbang negara yang kaya akan sumber daya alam. Nah, ini bersangkut paut katanya Miklos dengan istilahnya tax regime ya, atau regime tax, regime pajak. Nah, di negara yang kaya akan sumber daya alam, kalau kita perhatikan ya, umumnya mereka itu tidak bergantung kepada pajak ya. Jadi sumber daya alam itu, maka pajaknya minus, pajaknya itu negatif ya. Bahkan di negara seperti Saudi Arabia itu pajaknya sama sekali tidak ada ya. Nah, pajak ini kan kalau kita pakai teori ekonomi ya, kalau kita bayar pajak maka kita kehilangan apa yang disebut dengan insentif ya. Kita diambil insentifnya oleh pemerintah, disinsentif sebenarnya pajak itu ya. Misalnya gaji saya 5 juta, 10 juta saya anggaplah ya, 10 juta, lalu dipajak sebanyak 3 juta ya. Artinya ada 3 juta yang diambil oleh negara. Bahkan di negara Skandinavia itu bisa setengahnya diambil oleh pemerintah untuk pajak ya. Nah, ketika kita kehilangan insentif tadi, disinsentif tadi, maka kita akan punya pertanyaan besar di benak para pembayar pajak adalah uangnya kemana? Ya, uangnya kemana? Saya udah bayar pajak, uangnya kemana? Nah, di negara yang punya sistem pajak yang bagus seperti negara Skandinavia, yang memang negara itu ditugaskan untuk memungut uang masyarakat, kemudian untuk didistribusikan dalam bentuk distribution of welfare ya, mendistribusikan dari yang kaya ke miskin ya, distribution of welfare istilahnya, atau dengan menyediakan public good yang baik seperti pendidikan, kesehatan, lingkungan dan macam-macam. Nah, dalam negara yang pajaknya sistem pajak yang udah bagus, di mana negara mengambil insentif dari masyarakatnya, maka masyarakat tuh punya awareness, punya kesadaran ya, kemana uangnya itu dibelanjakan. Sehingga kemudian ketika masyarakat punya awareness, mereka akan lebih partisipatif ya, dan mereka juga lebih menuntut untuk pemerintah untuk transparan dan akuntabel. Nah, 3 kata kunci inilah yang kemudian menjadi kata kunci ketika kita bicara tentang demokrasi. Ya. Demokrasi itu kan menuntut akan partisipasi warganya, menuntut pemerintah untuk transparan dan akuntabel. Ya. Kenapa seperti itu terjadi? Karena ada awareness dari pemerintah, ya, untuk kemudian awareness dari masyarakat untuk kemudian menuntut pemerintahnya untuk lebih transparan. Masyarakat lebih partisipatif, menanyakan kemana uangnya dipakai, digunakan untuk apa. Nah, seperti yang terjadi di negara-negara yang menganut sistem pajak yang ketat. Ya. Nah, kita ambil contoh di negara-negara Skandinavia yang sudah saya jelaskan tadi. Ya. Nah, bagaimana dengan negara-negara seperti Timur Tengah, ya, yang kaya akan sumber daya alam. Nah, karena negara ini kaya akan minyak, ya, konsekuensinya adalah mereka tidak mengandalkan pajak dari warga untuk dipungut. Bahkan negara memberi banyak subsidi. Kebaikannya negara itu memberi insentif malah. Ya. Jadi negara tidak memungut pajak tapi malah banyak memberi subsidi. Nah, ketika kemudian negara itu mengandalkan sumber daya alam secara besar, apa yang terjadi dengan masyarakatnya? Maka masyarakatnya pertama tidak punya awareness. Ya. Awarenessnya minus. Ya. Karena merasa nggak ada yang diambil. Ya. Karena merasa nggak ada penghasilan mereka yang dipotongnya. Ada malah mereka diberi subsidi kan,
dari kekayaan pajak tadi, ya. Karena nggak punya awareness itu, dan karena dikasih subsidi oleh pemerintah, jika pemerintahnya baik maka dia akan ngasih subsidi, maka akibatnya adalah masyarakatnya tidak pernah menganggap partisipasi itu adalah penting. Partisipasi penting, ya, tidak pernah, ya. Dan pemerintah dan masyarakat juga tidak menuntut akan akuntabilitas dan transparansi, ya. Pemerintah tidak dituntut untuk lebih akuntabel, tidak lebih transparan. Nah, inilah kemudian yang menjadi alasan mengapa, ya, negara yang kaya akan sumber daya alam seperti minyak tadi cenderung membentuk masyarakat yang permisif, ya. Karena mereka atau yang pasif lah, ya. Karena mereka lebih banyak dikasih subsidi, diberi ke banyak kenikmatan oleh negara, disediakan fasilitas yang gratis, disediakan sekolah pendidikan yang gratis, ya. Mereka tidak merasa kehilangan sesuatu, nggak mengalami disinsentif seperti yang terjadi di negara yang mengambil pajak yang besar, ya. Disinsentif. Nah, yang ada malah mereka didapat insentif subsidi.